adalah satu kekeliruan. Kau mengira sunat itu hukum Taurat. Kenapa kau mengira itu hukum Taurat? Karena memang kalian itu dilatih. Kan kau baca kejadian ya, kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Dia tidak tahu tapi pikirannya liar kayak keledai. Kan itu kalau di KBBI itu keledai sama dengan merujuk kepada orang oon. Dan pikirannya liar. Ya kaulah contoh barang. Sudah oon liar. Subscribe, like, and comment. Rahman, selamat malam, silakan. Baik, Rudi. Ya, jawaban kau nggak pas, Rudi. Baik, aku nggak membahas itu ya. Aku mau bertanya yang baru lagi. Di Matius yang mana nggak pas? Coba aku ingin tahu lu. Nggak pasnya. Sebelum lenyap langit dan bumi itu apa maknanya? Sebelum lenyap langit dan bumi. Sebelum lenyap langit dan bumi itu sebelum hari kiamat. Terus? Satu titik pun dari hukum Taurat tidak boleh dihilangkan. Betul, terus? Betul, ini seluruh hukum Taurat malah dihilangkan. Ya? Tunggu lanjutnya, kalimat lanjutnya. Nah, enggak, itu udah kau bahas tadi, itu aku nggak mau muter-muter. Makanya kalian nggak tahu apa yang dikatakan Yesus terjadi. Terjadi yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa anak manusia akan diserahkan. Baca ayat sebelumnya. Aduh. Ya, aku bacakan ya. Nah ini. Ini kan di Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit. Dia lagi berkhotbah ini. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan terhibur. Berbahagialah, kalimat-kalimat berbahagianya. Masuklah ke ayatnya yang kedua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ini berbicara apa? Bahwa kami harus menjadi garam dan terang dunia, ya, dengan perbuatan kami. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu di sorga. Jadi ini berbicara tentang memuliakan Bapa di sorga. Oke. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Maksudnya bahwa hukum Taurat itu tidak ada. Kamu benar, ya. Atau kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu apa isinya? Dijelaskan di Matius 22 ayat 30 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa itu yang enggak dihilangkan? Yakni ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu, bahwa Yesus tidak pernah meniadakan manusia atau mengajarkan manusia untuk tidak mengasihi Tuhan Allahnya. Satu. Yang kedua, itulah pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tidak pernah melenyapkan untuk mengasihi sesama manusia, nggak pernah dihapus sampai hari ini. Baru lanjut lagi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang dimaksudnya tadi. Cocok nggak kalimatnya? Percis sama. Paham? Oke, sekarang aku masukkan ke Efesus. Efesus sudah berbicara tentang darah Kristus. Ya, itu Paulus yang menulis surat ini. Karena dialah damai sejahtera kita, ayat 14, yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan yang maksud apa? Ketika kita manusia berdosa, sehingga ada jarak antara Tuhan dan manusia. Kalau dulu kan enggak, Adam hidup bersama Tuhan. Paham ya? Baru ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang dibilang Yesus konteksnya adalah kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sama manusia. Pahami dulu. Tidak bisa langsung kau general itu semua isinya. Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat itu ada 10, ya. Bla 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 segala macamnya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang ada perintah dan ketentuan itulah namanya hukum Taurat Musa.
Paham ya? Kalau kalian baca nanti hukum Taurat Musa ketika di Gunung Horeb itu dia untuk pernikahan begini, untuk ini ada. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Paham ya? Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat yang banyak kalimat jangan. Paham gak ya? Kalau Yesus mengatakan apa? Bahwa di dalam kedua hukum itu terletak kasih. Ditambah oleh Yesus digenapi. Makanya dia bilang, aku bukan meniadakannya tapi menggenapi. Apa yang digenapinya? Kasihilah musuhmu. Oke, silakan. Apa pertanyaanmu lagi? Baik ya. Sebenarnya sesuatu perintah dari Tuhan termasuk kepada Abraham, apakah itu bukan hukum dari Tuhan? Coba kita baca ya di Kejadian 17 ayat 9. Berfirmanlah Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, ya. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Ayat 10-nya, inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini perjanjian seperti ini, hukum Tuhan atau enggak ini menurut kalian? Ya, itu hukum Tuhan. Silakan. Hukum Tuhan. Baik, kalau hukum Tuhan, tadi kan sudah dijelaskan sebelum langit ya. Dulu, aku tampilkan dulu ya di Matius 10. Ya. Ya. Baik, kita buka ya. Matius 5 ya. Ayat 19 tadi. Karya itu dia. Ya. Kita baca sama-sama. Ini, janganlah kamu menyangka, itu kan ke sana tadi larinya, yang dibahas oleh kawan saya tadi. Janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadanya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Kok kalian hukum Tuhan sunat itu kalian hilangkan? Dan di sini dikatakan oleh Yesus. Silakan. Oke, aku jawab. Adalah satu kekeliruan. Kau mengira sunat itu hukum Taurat. Kenapa kau mengira itu hukum Taurat? Karena memang kalian itu dilatih. Kan kau baca Kejadian ya. Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Dia tidak tahu tapi pikirannya liar. Kayak keledai. Kan itu kalau di KBBI. Itu keledai sama dengan merujuk kepada orang oon. Dan pikirannya liar. Ya kaulah contoh barang. Sudah oon liar. Kau kira hukum sunat itu adalah hukum Taurat. Enggak. Itu hukum khusus. Yakni perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Paham ya? Abraham dan keturunannya. Apakah manusia saat itu hanya ada Abraham seperti dia adalah si Adam? Enggak. Abraham dia punya saudara juga, si Lut. Jadi sudah banyak manusia. Tetapi untuk khusus keturunan si Abraham, dibuatlah perjanjian itu. Mungkin kau bertanya, kenapa oten-oten atau Kristen tidak sunat? Karena kami tidak mau mengaku-ngaku. Kayak para kaum sujud batu, kaum penyembah batu yang mengaku-ngaku keturunan Abraham. Sejak kapan nenek moyangnya Abraham? Kan tidak ada. Kenapa dia harus sunat? Karena padahal dia nggak tahu asal perintah sunat. Yang penting sunat, potong, udah selesai. Apa makna sunat? Nggak ngerti dia. Ya. Dan sunat itu dibilang ada 3 konsepnya. Yang pertama keturunan Abraham. Yang murah aja kita bahas ini Rudi ya. Ya diam aja dulu, diam aja. Ketika kau bicara kan tadi diam terus. Yang pertama, ya, yang disunat itu adalah Abraham dan keturunannya umur 8 hari. Kenapa Allah tidak berkenan kepada Ismail? Baca ayat 18. Kejadian 17:18. Sekiranya Ismail jadi manusia yang pertama masuk neraka, itu Ismail.
Allah tidak berkenan kepada Ismail hidup di hadapannya. Ya, ayat 18. Kemudian selanjutnya apa dibilang Tuhan? Sebentar, kejadian itu. Ayat terakhir dibilang begini. Ya, Ismail anaknya, ayat 25, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatamnya. Artinya Ismail tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena perjanjian Abraham dan keturunannya umur 8 hari harus dikerat. Maka semua orang yang disunat tidak umur 8 hari itu langsung ke neraka. Sama seperti si Ismail. Umur 13 tahun dia disunat. Tuhan tidak berkenan di hadapan dia hidup di hadapannya. Jadi semua orang yang disunat tidak umur 8 hari itu langsung ke neraka. Gol, langsung gol. Sama seperti Ismail. Bahwa Tuhan tidak berkenan orang-orang yang disunat tidak 8 hari hidup di hadapannya. Baru yang kedua, dia keturunan budak, babu. Ya kami orang Kristen kan nggak mau dibilang keturunan budak. Karena kami anak-anak Allah. Ada itu kaum-kaum sujud batu, kaum-kaum pemulia batu. Mereka mau mengakui anak budak, ya silakan. Makanya kelakuannya kayak budak. Kerjanya mengemis-ngemis setiap hari. Ya. Semua dia ngemis, bahkan ayat-ayat kitab suci pun dia ngemis. Nah, yang ketiga, baca Kejadian 34. Jelas di situ dikatakan apa? Bahwa itu adalah pengikut si penjahat kelamin. Si Homer dan si Sikem. Baca. Mereka disunat juga. Tapi pada hari ketiga, dibonoi sama keturunannya si Yakob. Karena anaknya Yakob, si Dina, diambil si Sikem. Diperkeos. Ya, jadi siapa yang disunat adalah pengikut penjahat kelamin itu. Maka mereka meminta satu ganjaran. Ayo, kalian semua harus sunat seperti kami, katanya. Jadi jangan bangga kalau kalian sunat. Kalian tidak mengaku keturunan Abraham, DNA tidak ada. Bukan keturunan budak Abraham. Berarti hanya satu yang bisa dipakai oleh semua orang. Yakni keturunan si pengikut. Pengikut bukan keturunan, di sudah pengikut. Si penjahat kelamin yang kerjanya hanya bicara seks. Nah, lihatlah di situ ada itu. Silakan. Baik, sudah ya. Baik. Dari sejarah kita mencatat semua umat para nabi itu, semua umat para nabi itu disunat. Yang enggak disunat mungkin umatnya Anoman. Ya. Anoman, baik, kita lanjut ya. Itu udah ditinggalkan dulu ya. Kita lanjut ini dulu dia. Tunggu, aku tertarik yang tadi itu dulu sebentar. Adam itu tidak ada kalimat di dalam Bible disunat. Tidak ada Adam disunat. Perintah sunat mulai turun ketika zaman Abraham. Makanya Rasul Paulus mengatakan, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun tidak bersunat, itu diselamatkan karena iman. Siapa orang yang tidak bersunat diselamatkan? Namanya Henok. Henok itu tidak disunat, masuk surga. Siapa orang yang bersunat diselamatkan? Elia. Dia sudah ke surga. Itulah ucapan Paulus. Paham ya? Silakan. Baik. Ini ya kita baca sama-sama ya. Ini kita baca yang ayat 37 aja ya. Barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripadaku, dia ya tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya. Itu Yesus berkata, barang siapa mengasihi ibu bapaknya atau anak perempuan dan anak laki-lakinya melebihi Yesus, dia nggak layak bagi Yesus. Menurutmu ketika orang memukul Yesus, layak nggak bagi Yesus dia? Rudy, tolong jawab dulu. Menurutmu orang yang memukul Yesus layak nggak bagi Yesus? Oke, ku jelaskan ya. Matikan mic-mu. Ayat yang kau katakan itu kan lebih. Artinya orang menganggap lebih mengasihi bapak ibunya daripada Tuhannya. Ajaran agama manapun pasti kan berkata begitu. Mana ada ajaran agama mengatakan, wah, kau kasihilah ayah ibumu melebihiku. Enggak mau Tuhan bilang, apapun agamanya. Tuhannya pasti mengajarkan bahwa dialah yang harus lebih dikasihi daripada saudaranya, daripada ayah ibunya. Itulah sebabnya agama mengajarkan
ketika kita meninggalkan agama tersebut, dia akan meninggalkan ayah ibunya. Contoh, ada seorang agama lain, katakanlah agama Baal, penyembah batu, kaum sujud batu. Tiba-tiba dia meninggalkan si Baal, dia masuk Kristen. Maka ayah dan ibunya pasti sedih. Dan pasti dia menjadi musuh ayah dan ibunya. Begitu juga sebaliknya. Orang Kristen yang pergi meninggalkan Kristen, ikut penyembah batu, kaum sujud batu Baal itu, pasti orang ini juga akan sedih. Makanya semua Tuhan-Tuhan, baik Baal maupun Tuhan orang Israel, pasti mengatakan bahwa yang harus dikasihi itu adalah Tuhan melebihi manusia. Jangan kau kasihi manusia melebihi Tuhan. Itu nggak ada ajarannya. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan kau, bagaimana dengan orang yang menyalibkan Yesus, yang memukul Yesus? Apakah Yesus mengasihi dia? Kalimat terakhir, lihat. Apa dibilang Yesus? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat di situ jelas orang itu karena nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi andai kata mereka tahu apa yang dia perbuat, Yesus tidak mengatakan itu. Paham ya? Artinya Yesus mengasihi mereka, maka Yesus memintakan ampun terhadap orang ini. Yesus itu bukan bangsa seperti pengikut Baal yang melihat lawan-lawannya harus dibonoi. Kalau Yesus tidak, dimintakan ampun sama orang ini. Makanya pengikut-pengikut Baal tidak mengenal seperti itu. Yang ada adalah nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Silakan. Baik, ya, nggak nyambung ya, jauh dari kata nyambung. Di sini aku bertanya, barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia nggak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau yang perempuan melebihi daripadaku, dia nggak layak bagiku. Ya, Yesus itu harus dikasihi melebihi apapun yang ada di bumi ini, termasuk orang tua dan anak-anak kita. Begitu ya. Mengasihi saja. Bagaimana dengan orang yang memukul Yesus? Bagaimana dengan orang yang menombak Yesus? Yesus, orang yang menombak Yesus, diberi gelar, ya, diberi gelar santo, ya. Berarti ini bertentangan dengan ucapan Yesus, ya. Bertentangan. Tunggu dulu. Atau Siapa yang dibilang santo yang menombak? baik, kau kurang baca sejarah masalahnya. Kau, ya. Kau kurang baca sejarah. Baik, kita buka ya. Kurang baca sejarah. Ini namanya yang menombak itu Santo Longinus, ya. Kau baca. Menurut tradisi, Santo Longinus adalah prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus dengan tombak saat Yesus wafat di bukit Golgota, ya. Jadi kau kurang paham. Tahu nggak kau arti santo? Jangan kau ambil sembarang tulisan seperti itu. Harus kau cari tahu kapan dia jadi santo. Mana ada seorang prajurit santo? Ngerti nggak kau? Ketika dia menombak, apakah dia santo? Kan tidak. Makanya aku bilang Uclim itu sampai kapanpun kepalanya itu nggak ada isi, karena sering kepala lebih rendah dari pantat. Ya, sama dengan. Oke, lanjutkan. Apa yang kau tanya? Oke, aku jawab dulu ya. Yang kau tanyakan, udah lari dia, lari sendiri. Kan lucu kawan ini kawan, nggak ngerti arti santo, asal ambil comot-comot. Makanya untuk menyesatkan orang gampang kalian. Masuk kalian ke WordPress atau buat sebuah situs atau apalah. Ngaku kau profesor doktor Kristen, sesudah itu entah apa-apa kau tulis, dikonsumsi sama Muslim. Kenapa? Itu kepala sering dibuat lebih rendah dari pantat.